Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Al-Ghazali dengan NIM 2006057. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan resume pertemuan 12 mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang berjudul Teori Dorongan Kuat. Paul Narcis Rosenstein-Rodan adalah seorang ekonom asal Yahudi yang lahir di Krakow, Australia pada tahun 1902. Teori Big Push ini didasarkan pada pemikiran Paul. Menurut Rosenstein-Rodan, tesis teori ini untuk menanggulangi hambatan pembangunan ekonomi di negara berkembang dan untuk mendorong ekonomi tersebut ke arah kemajuan, diperlukan suatu dorongan kuat dari investasi atau suatu program besar-besaran yang menyeluruh dalam bentuk suatu jumlah minimum investasi tertentu. Teori ini menyatakan bahwa cara kerja atau kegiatan investasi sedikit demi sedikit tidak akan dapat mendorong ekonomi dengan berhasil pada lintasan pembangunan, tetapi suatu jumlah minimum investasi yang besar-besaran merupakan syarat mutlak dalam hal ini. Ia memerlukan terciptanya atau tercapainya ekonomi eksternal yang timbul pada pembangunan yang secara serentak atas industri-industri yang secara teknik saling berkaitan satu sama lainnya. Dengan demikian, syarat mutlak seperti itu dan terciptanya ekonomi eksternal yang dihasilkan dari sejumlah minimum investasi tertentu tersebut merupakan prasyarat untuk melancarkan pembangunan ekonomi yang berhasil. Menurut Rosenstein-Rodan, pembangunan industri secara serentak dan besar-besaran ini akan menciptakan 3 macam ekonomi eksternal, yaitu yang pertama, yang A, yang diakibatkan oleh perluasan pasar, B, karena industri yang sama letaknya, dan C, karena adanya industri lain dalam perekonomian tersebut. Namun demikian, menurut Rosenstein-Rodan, ekonomi eksternal yang pertama adalah yang paling penting dibanding yang lainnya dalam mendukung pembangunan tersebut. Di samping itu, Rosenstein-Rodan memerlukan persyaratan sejumlah minimum investasi yang digunakan untuk memacu program pembangunan. Adapun 3 syarat mutlak minimum dan ekonomi eksternal itu adalah: yang pertama, syarat mutlak minimum dalam fungsi produksi. Menurut Rosenstein-Rodan, untuk meningkatkan penghasilan, jumlah investasi minimum dalam input, output, atau proses sangatlah berperan di dalam menurunkan rasio. Rodan menganggap modal overhead sosial sebagai contoh paling penting dari syarat mutlak minimum dan dari ekonomi eksternal pada sisi penawaran jasa dari modal overhead sosial yang terdiri dari industri dasar seperti tenaga, angkutan, dan perhubungan adalah secara tidak langsung bersifat produktif dan mempunyai persiapan lama dan tidak dapat diimpor. Pembangunannya membutuhkan investasi dengan modal awal yang cukup besar. Dengan demikian, kelebihan kapasitas mungkin akan tetap ada pada beberapa waktu. Investasi ini juga mencakup paket industri minimal untuk berbagai pekerjaan umum sedemikian rupa sehingga suatu negara terbelakang harus melakukan investasi
antara 30-40%. Dari total investasinya pada bidang-bidang ini. Oleh karena itu, industri ini mendahului investasi-investasi produktif secara langsung, cepat menghasilkan. Jadi, menurut Rodan, modal overhead sosial mengandung 4 syarat mutlak minimal, yaitu yang pertama, modal overhead sosial ini dilihat dari segi waktu tak dapat diubah lagi, oleh karena itu harus mendahului investasi lain yang bersifat produktif secara langsung. Yang B, modal overhead mempunyai masa pakai minimum. Yang C, modal overhead sosial mempunyai masa persiapan yang lama. Yang D, modal overhead sosial terdiri dari suatu paket industri minimal yang tidak dapat dikurangi lagi untuk jenis pekerjaan umum yang berbeda. Syarat mutlak minimal pada persediaan modal overhead sosial ini merupakan salah satu dari hambatan pokok pembangunan di negara terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan investasi awal yang tinggi pada overhead sosial agar membuka jalan ke arah investasi-investasi produktif secara langsung cepat menghasilkan. Yang kedua, syarat mutlak minimal permintaan. Syarat mutlak minimal permintaan atau saling melengkapinya permintaan membutuhkan pendirian secara serentak industri-industri yang saling berkaitan di negara terbelakang. Karena jika proyek investasi secara sendiri-sendiri mempunyai risiko tinggi sebagai akibat dari ketidakpastian mengenai apakah produknya akan mendapatkan pasar, maka Rodan memutuskan tentang investasi harus bersifat saling berkaitan. Rodan menggunakan contoh terkenal dari suatu pabrik sepatu untuk menjelaskan pokok perdagangannya. Contohnya suatu perekonomian tertutup. Andaikan 1.000 orang pekerja penganggur tersembunyi dipekerjakan dalam suatu pabrik sepatu yang gajinya merupakan penghasilan tambahan, jika pekerja-pekerja ini membelanjakan semua pendapatan pada sepatu yang mereka buat, pasaran sepatu akan memperoleh permintaan yang pasti dan dengan demikian berhasil. Dalam kenyataannya, mereka tidak akan suka membelanjakan semua tambahan pendapatan karena hanya pada sepatu. Keinginan manusia bermacam-macam. Yang ketiga, yang terakhir, syarat minimal dalam persediaan tabungan. Elastisitas pendapatan tinggi dari tabungan merupakan syarat mutlak minimal yang ketiga teori Rosenstein. Suatu jumlah minimum investasi membutuhkan suatu jumlah tertentu tabungan. Jumlah tabungan ini tidak mudah dicapai oleh negara-negara terbelakang yang miskin karena sangat rendahnya tingkat pendapatan untuk mengatasi hal ini. Maka ketika pendapatan meningkat sebagai akibat peningkatan investasi, tingkat tabungan marginal agar lebih tinggi daripada tingkat rata-rata tabungan, tapi tidak dapat suatu negara pun yang pernah mempunyai tingkat tabungan marginal yang lebih tinggi daripada tingkat rata-rata tabungan sebelumnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.